Perang Salib Pertama merupakan salah satu kemenangan paling spektakuler yang tercatat pada abad pertengahan. Ksatria Kristen dari Eropa Barat berhasil merebut tanah suci termasuk kota suci Yerusalem. Namun, meskipun kemenangan ini luar biasa, perjalanan melalui tanah suci masih memiliki beberapa hambatan. Setelah Perang Salib berakhir, sebagian besar pasukan kembali ke Eropa. Fulcher dari Carthage, seorang pendeta yang menetap di Kerajaan Baru Yerusalem, mencatat bahwa hanya tersisa 300 kesatria dan 300 prajurit infanteri yang menjaga kota pada tahun 1100 Masehi. Para peziarah Kristen yang datang ke Yerusalem sering menghadapi bahaya besar, terutama saat melakukan perjalanan melalui daerah-daerah yang penuh dengan perampok dan penyerang suku Badui. Dalam masa-masa sulit ini, seorang kesatria Prancis bernama Hugues de Payens tiba di Tanah Suci sebagai seorang peziarah. Hugues merasa mendapat panggilan dari Kristus untuk melindungi para peziarah yang berkunjung. Ia bergabung dengan seorang kesatria lainnya bernama Godfrey dari Saint-Omer. Bersama dengan beberapa kesatria lain, mereka bersumpah untuk melindungi para peziarah yang ingin beribadah di makam kudus Kristus. Keberanian mereka menarik perhatian Raja Yerusalem Baldwin II. Pada tahun 1120, Raja Baldwin secara resmi mendukung misi mereka dan memberikan markas di komplek Vil Sulaiman di Yerusalem. Dari sinilah nama Ksatria Templar berasal. Dukungan baik moral maupun materi semakin kuat ketika mereka mendapat restu dari Santo Bernardus dari Clairvaux, seorang tokoh gereja berpengaruh. Bernardus menulis, "Majulah dengan percaya diri wahai para ksatria, dan lawan musuh-musuh salib Kristus dengan hati yang penuh." Setelah mendapatkan pengakuan ini, nama Ksatria Templar semakin terkenal. Baik raja maupun bangsawan dari seluruh Eropa mulai mengirimkan donasi besar untuk mendukung misi mereka. Dalam waktu singkat, rumah-rumah Templar didirikan di seluruh Eropa Barat, dan mereka menjadi bagian penting dari pasukan militer di Spanyol dan negara-negara tentara salib. Walaupun kehidupan mereka seperti biarawan, di mana aturan dan peribadatan mereka diatur ketat, namun mereka tetap menjalankan pelatihan militer yang sangat keras dan disiplin. Ini menjadikan mereka sebagai salah satu pasukan terbaik pada kala itu. Banyak perang penting yang telah mereka lalui, seperti pertempuran Mosgisart pada tahun 1177 Masehi, di mana mereka membantu Raja Baldwin IV yang dijuluki Sikusta dapat mengalahkan pasukan Saladin, serta pertempuran Arsuf pada tahun 1191 Masehi, bertempur di bawah pimpinan Raja Richard, atau yang sering kita dengar Richard Lionheart, menang melawan pasukan Saladin. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Templar pun kian meluas. Mereka tidak hanya menjadi kesatria perang, tapi juga berkembang menjadi sebuah organisasi keuangan yang sangat canggih. Mereka membantu mengelola keuangan para bangsawan dan bahkan memberikan pinjaman kepada raja-raja Eropa. Salah satu raja yang sangat bergantung pada keuangan Templar adalah Raja Philip IV dari Prancis. Pada awal abad ke-14, Raja Philip yang telah banyak berhutang kepada Templar mulai memikirkan suatu rencana untuk melenyapkan mereka. Berbagai siasat pun dibentuk guna menjatuhkan kesatria Templar. Hingga pada hari Jumat 13 Oktober 1307, Raja Philip memerintahkan penangkapan semua kesatria Templar di Prancis. Mereka dituduh melakukan berbagai kejahatan, termasuk menyembah berhala misterius yang dikenal sebagai Baphomet, terlibat dalam tindakan homoseksual, dan menyangkal keilahian Kristus. Namun, sejarah mencatat bahwa tuduhan ini tidak mendasar. Pengadilan dan penganiayaan terhadap kesatria Templar berlangsung selama beberapa tahun. Banyak anggota ordo tersebut dibakar atau dipenjara seumur hidup. Walau demikian, banyak dari kesatria Templar mengakui kesalahan hanya karena tidak tahan akan penyiksaan yang berat. Namun, beberapa orang tetap menolak untuk mengaku, termasuk Grand Master Templar Jacques de Molay. Pada tahun 1314, Raja Philip akhirnya memerintahkan agar Jacques dan beberapa pemimpin Templar dibakar hidup-hidup. Sebelum kematiannya, ketika berada di tiang dengan badan terikat, Jacques de Molay sempat melontarkan kalimat, "Tuhan akan membalas perbuatanmu, Raja Philip." Tak lama setelah itu, Raja Philip meninggal dalam keadaan misterius. Buat banyak orang percaya bahwa kutukan Jacques de Molay menjadi kenyataan. Karena tekanan dari Raja Philip, Paus Clement V akhirnya membubarkan kesatria Templar secara resmi pada tahun 1312 Masehi. Namun,
tindakan Philip menuai kecaman luas. Karena pada saat itu, Ksatria Templar masih dianggap sebagai pahlawan perang salib. Hingga pada tahun yang sama, Gereja Katolik secara resmi membubarkan ordo tersebut dan aset mereka disita oleh raja dan bangsawan lainnya. Nasib para Ksatria Templar dalam sejarah perang salib yang tersisa diselimuti misteri. Banyak teori dan legenda seputar kematian mereka. Beberapa orang percaya bahwa ordo tersebut bergerak di bawah tanah, terus ada dan secara rahasia mempengaruhi jalannya sejarah hingga saat ini. Ada juga yang menyatakan bahwa Ksatria Templar memiliki pengetahuan dan peninggalan rahasia, termasuk cawan suci yang masih bersembunyi hingga hari ini. Gereja Katolik telah mengakui bahwa penganiayaan terhadap Ksatria Templar tidak dapat dibenarkan. Gereja mengeklaim bahwa Paus Clemens ditekan oleh penguasa sekuler untuk menghancurkan tatanan tersebut. Sebagian besar sejarawan setuju bahwa Ksatria Templar telah dibubarkan sepenuhnya pada 700 tahun yang lalu. Namun, ada beberapa orang yang percaya bahwa ordo tersebut bergerak di bawah tanah dan tetap ada dalam beberapa bentuk hingga hari ini. Pada abad ke-18, beberapa kelompok, terutama Freemason, menghidupkan kembali beberapa simbol, ritual, dan tradisi ksatria abad pertengahan. Saat ini, terdapat beberapa organisasi internasional bergaya Ksatria Templar yang dapat diikuti oleh masyarakat. Kelompok-kelompok ini memiliki perwakilan di seluruh dunia dan bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan tradisi tatanan asli abad pertengahan. Meski berakhir misterius dan tragis, warisan Ksatria Templar masih bertahan hingga hari ini, menginspirasi banyak sekali karya sastra, seni, serta film. Beberapa sejarawan menyatakan bahwa Ksatria Templar mungkin diam-diam menjaga kain kafan Turin atau kain linen yang diyakini ditempatkan pada tubuh Yesus Kristus sebelum dimakamkan. Mereka telah menjaga selama ratusan tahun setelah sejarah perang salib berakhir. Kehebatan militer, kekayaan, dan pengaruh ordo ini terus memesona dan mengikat orang-orang di seluruh dunia. Hal inilah yang menjadikan Ksatria Templar sebagai salah satu tokoh paling abadi dan penuh teka-teki dalam sejarah perang salib. Meskipun sebagian besar spekulasi ini dianggap fiksi, tidak ada keraguan bahwa Ksatria Templar telah memicu intrik dan daya tarik. Bahkan ada yang menganggap ordo ini akan terus melakukannya sampai hari ini hingga masa yang akan mendatang.